Sandy Wells tampil gacor di Liga Champions Asia langsung jadi man of the match. Ahmad Dhani berserah nyelesain soal naturalisasi pemain bikin fans Garuda geram. Emil Audero, Dian Jim dan Joey Pelopesi bersiap sumpah WNI usai resmi disetujui DPR. Chairon Ridwan dipastikan susul gabung skuad Garuda. Gerard Van den Broek diam-diam datang ke TC Timnas Indonesia U17, disambut hangat oleh Nova Haryanto. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani memberikan saran kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, khususnya dalam melakukan naturalisasi untuk pemain timnas Indonesia. Ahmad Dhani yang juga musisi ternama Indonesia hadir dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta pada Rabu 5 Maret 2025. Bersama Kemenpor RI dan juga PSSI, Raker Komisi 10 DPR RI membahas naturalisasi 3 pemain. Mereka adalah Emil Audero, Dian Jim dan juga Joey Pelopesi. Ahmad Dhani mengakui pada dasarnya dia setuju atas program naturalisasi yang gencar dilakukan oleh PSSI. Namun Ahmad Dhani memberikan usul PSSI untuk mengurangi pemain bule yang memiliki rambut pirang dan juga mata biru. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip, yang rasnya bule, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat, kata Ahmad Dhani. Kalau bisa dicari, yang mungkin dari rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika, yang mirip-mirip kita, tidak masalah banyak. Yang penting warna kulitnya sama seperti kita, tegas Ahmad Dhani. Tak hanya meminta pengurangan pemain bule, Ahmad Dhani pun memberikan saran agar PSSI proses pemain yang sudah berumur. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain muda. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40. Itu bisa juga kita naturalisasi. Pemain bola hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga, kata Ahmad Dhani. Back timnas Indonesia, Sandy Wells terpilih jadi pemain terbaik di laga Yokohama Marinos versus Shanghai Port FC. Pertandingan itu merupakan laga 16 besar Liga Champions Asia 2024-2025. Sandy Wells bermain penuh dan sukses mengantar Yokohama Marinos meraih kemenangan. Yokohama Marinos mengalahkan Shanghai Port 1-0 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions Asia 2024-2025. Pertandingan itu dihelat di Pudong Football Stadium, Shanghai, China pada Selasa 4 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Gol sematawayang untuk Marinos dicetak oleh Anderson Lopez pada menit ke-30. Hasil ini membuat Yokohama Marinos menatap positif pertandingan leg kedua yang akan digelar di Jepang. Sandy Wells membuat penampilan keduanya di kompetisi papan atas Liga Champions Asia. Pemain 29 tahun itu ditugaskan sebagai bek tengah kiri oleh pelatih Steve Holland dalam pertandingan tersebut. Bermain penuh, Sandy Wells tercatat sebagai pemain terbaik menurut media statistik SofaScore. Bek timnas Indonesia itu diberi nilai tertinggi 7,5, usai tampil impresif sepanjang pertandingan. Tercatat Sandy Wells mampu menorehkan 5 sapuan, 2 kali memblok tendangan lawan, serta membuat 1 kali tackle krusial. Dalam urusan menyerang, Sandy Wells mencatat 78 sentuhan, 91% akurasi umpan, dan 1 umpan silang. Pencetak gol Anderson Lopez pun memuji lini pertahanan yang dijaga oleh Sandy Wells dan kolega. Lopez mengatakan para pemain bermain sangat baik dalam pertandingan tersebut. Anggota Skop PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Chairon Ridwan masih terhambat karena menghadapi kendala yang lebih kompleks dibandingkan dengan Martin Paes. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan 3 pemain keturunan yang bersedia memperkuat timnas Indonesia, yakni Emil Audero Mulyadi, Dian Jim dan juga Joey Pelopesi. Setelah pengumuman tersebut, PSSI langsung melanjutkan proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Namun perhatian para pecinta sepak bola tanah air juga tertuju kepada Chairon Ridwan. Namanya sempat disebut langsung oleh pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam konferensi pers perkenalannya pada 12 Januari 2025. Saat itu Kluivert secara terbuka mengakui bahwa dirinya tengah mendekati Ridwan untuk bergabung dengan timnas Indonesia.
Terkait hal ini, Alex Sinulinga menjelaskan bahwa proses naturalisasi Jairo Ridwan tidak bisa berjalan dengan mudah. Jairo Ridwan, seperti kata Pak Ketum PSSI Erick Thohir, Jairo prosesnya lebih berat daripada Martin Paes, kata Arya Sinulinga. Namun meski berat, PSSI tetap bekerja keras agar Jairo Ridwan bisa diproses dan menjadi WNI. Setelah proses 3 pemain di atas rampung, baru PSSI akan fokus untuk proses Jairo Ridwan. PSSI sendiri pernah menghadapi kendala dalam memproses perpindahan Federasi Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI setelah naturalisasi selesai. Arya menegaskan bahwa PSSI bukan tidak ingin naturalisasi Jairo Ridwan, tetapi ada kendala administratif yang lebih rumit dibandingkan Martin Paes. Jadi bukan kami mau banget, tapi ada masalah di sana secara administrasi lebih berat daripada Martin Paes. Namun meski begitu, mari kita doakan semoga Jairo Ridwan bisa segera menyusul J.P. Lopesi, Ryan Giggs dan juga Emil Laudero. Komisi 10 DPR RI mengabulkan naturalisasi 3 pemain untuk timnas Indonesia. Ketiganya adalah J.P. Lopesi, Emil Laudero, dan Ryan Giggs. Ketiga pemain tersebut akan segera proses sumpah WNI di luar negeri. Naturalisasi Pelupesi, Audero, dan juga Ryan Giggs mendapatkan rekomendasi dari Komisi 10 usai mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga PSSI. Rapat kerja Komisi 10 dan Wakil Menteri Pemuda Olahraga Taufik Hidayat dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir berlangsung pada Rabu 5 Maret 2025. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama J.P. Lopesi, Emil Laudero, dan Ryan Giggs, ujar pemimpin rapat kerja Komisi 10 DPR RI, yakni Hadrina Irvani. Hasil rapat kerja hari ini disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI pada 6 Maret 2025 untuk diambil keputusan. Katanya menambahkan, rapat kerja untuk membahas naturalisasi akan berlanjut dari Komisi 10 DPR RI ke Komisi 3 DPR. Rapat kerja itu dijadwalkan bakal digelar pada sore hari. PSSI tengah mengebut naturalisasi Pelupesi, Audero, dan Ryan Giggs. Ketiganya diharapkan telah menjadi warga negara Indonesia sebelum 11 Maret 2025. PSSI berencana untuk mendaftarkan ketiganya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelupesi, Audero, dan Ryan Giggs diproyeksikan bermain menghadapi Australia dan juga Bahrain. Timnas Indonesia akan melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Stadion Sepak Bola Sydney Stadium. Lebih lanjut, skuad Garuda bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya pada 25 Maret 2025 mendatang. Gerard Van den Broek terlihat hadir memantau Nova Arianto dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 jelang Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 saat ini sedang melakukan pemusatan latihan untuk Piala Asia U17 2025. Kemudian Timnas Indonesia U17 akan kembali melanjutkan pemusatan latihan di Bogor pada 12 Maret 2025 sampai 16 Maret 2025. Nova Arianto membawa 30 pemain terbaiknya di pemusatan latihan ini seperti Matteo Becker dan juga Muhammad Zahabi Ghali. Di sela-sela pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 tersebut, Garuda Muda mendapatkan dukungan dari Gerard Van den Broek. Juru taktik asal Belanda itu memang ditunjuk PSSI untuk menjalani 3 peran yang berbeda selama di Timnas Indonesia. Gerard Van den Broek menjadi asisten pelatih level di Timnas Indonesia, pelatih kepala Timnas Indonesia U23. Kemudian dia juga bertugas untuk menjadi penghubung antara level Timnas Indonesia agar lebih sinkron. Sementara itu, Nova Arianto mengaku senang bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Gerard Van den Broek. Dia berharap kehadiran ex pemain Timnas Belanda itu bisa meningkatkan level permainan anak asuhnya. Terima kasih atas kedatangannya, Coach. Dan kami sangat senang karena kami pasti bisa terus meningkatkan ilmu sehingga para pemain bisa terus berkembang, tulis Nova Arianto. Pada ajang Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama dengan Korea Selatan, Yaman, dan juga Afghanistan. Piala Asia U17 2025 akan berlangsung di Arab Saudi pada 3-20 April 2025 mendatang. Mari kita doakan semoga Timnas Indonesia U17 bisa meraih hasil maksimal di Piala Asia U17 2025.
Tentu harapannya semoga timnas Indonesia 17 bisa tembus ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Jika tembus ke babak 8 besar, maka otomatis timnas Indonesia 17 bisa lolos ke Piala Dunia 2025 mendatang.